Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak. Ada banyak hal baru yang saya pelajari pada modul 1.2 ini, terutama kaitan mengenai penjelasan dari modul 1.1 ya. Jadi pada modul 1.2 ini begitu didetailkan bagaimana konsep-konsep nilai pendidikan yang selanjutnya nanti akan bermuara pada nilai guru penggerak. Untuk lebih memudahkan itu, di sini saya membaginya menjadi dalam 4P. 4P itu: 1. Peristiwa bermakna, yang kedua perasaan atas materi yang diterima, kemudian pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Oke, yang pertama pada peristiwa bermakna. Jadi maksudnya setelah saya mempelajari modul 1.1 kemudian mempelajari modul 1.2, ada beberapa hal yang menjadi pembaruan bagi saya. Ada hal-hal baru yang saya dapat dari modul 1.2 yang sebelumnya penguatan, mungkin bisa dikatakan penguatan dari modul 1.1. Yang pertama, ketika di modul 1.2 Ki Hajar Dewantara menganalogikan bahwa guru itu adalah seorang petani, maka anggapan saya ketika pertama itu kita hanya akan berkutat bagaimana menciptakan pelajar yang baik, tidak tanpa memikirkan gurunya. Ternyata di modul 1.2 ini pun muaranya nanti tetap kembali ke guru. Jadi inti dari nilai guru penggerak itu sendiri adalah ya filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana inti dari nilai guru penggerak yang 5 itu adalah bagaimana seorang pendidik berpihak kepada peserta didik. Jadi ada banyak keterkaitan dan keterikatan antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Ki Hajar Dewantara dengan pemikiran yang sangat jernih itu sebelum konsep guru penggerak itu dicanangkan, beliau sudah meletakkan fondasi, menanamkan fondasi-fondasi agar pendidikan kita ke arah ke depannya itu menjadi pendidikan yang baik, di mana pendidikan yang sangat berpihak kepada peserta didik ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kedua modul, baik modul 1 maupun modul 1.1 maupun modul 1.2 itu memiliki keterikatan yang erat satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan dan saling menguatkan, saling terikat. Di mana di modul 1.1 tadi sudah dijelaskan bahwa modul 1.1 itu menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sedangkan pada modul 1.2 dijabarkan atau penjabaran lebih mendetail dari konsep pendidikan tersebut yang bermuara pada nilai guru penggerak ya. Yang kedua adalah perasaan saya setelah mempelajari modul ini. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.1 dan juga mempelajari modul 1.2, saya mendapatkan satu pencerahan, di mana saya melihat ada keterkaitan dan keterikatan yang sangat erat antara keduanya. Pencerahan yang saya dapatkan terutama bagaimana nilai guru penggerak terbangun atas fondasi kebutuhan dan kepentingan peserta didik. Penjabaran pemikiran Ki Hajar Dewantara sendiri dijabarkan dengan begitu baik dan begitu terstruktur pada modul 1.2, sehingga muara dari nilai guru penggerak yaitu keberhasilan atau kebutuhan peserta didik yang terpenuhi itu dapat tercapai secara paripurna. Yang selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum saya mempelajari modul 1.2, saya beranggapan bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu hanya berfokus terhadap peserta didik tanpa menyentuh aspek guru selaku pengajar ya. Ternyata setelah
dipelajari semua itu berbalik. Ternyata justru muara dari konsep filosofi pendidikan ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana membangun guru yang baik, guru yang menjadi guru penggerak dengan 5 nilai guru penggerak tadi, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif ya. Jadi memang terjelaskan semuanya di modul 1.2 ini, sehingga dari yang tadinya saya beranggapan kok hanya ke peserta didik, ternyata terbantahkan, asumsi itu terbantahkan dengan adanya penjelasan di modul 1.2. Yang keempat yaitu penerapan ke depan. Jadi dalam rangka mengejawantahkan nilai-nilai guru penggerak yang 5 tadi, ada beberapa hal yang akan saya lakukan sebagai fokus kegiatan, yaitu yang pertama, saya akan membiasakan melakukan asesmen awal ya. Ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, karena muara dari konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi untuk mengetahui kebutuhannya tentu harus dilakukan asesmen, harus dilakukan penilaian terlebih dahulu, baik itu asesmen secara tertulis maupun asesmen secara observasi, dengan ngobrol dengan orang tua, dengan rekan sejawat dan sebagainya. Dan selanjutnya melakukan inovasi berkelanjutan. Maksudnya inovasi yang dilakukan tidak cukup hanya sampai selesai, tetapi harus berkesinambungan. Jadi dalam artian bukan selesai, tapi bukan hanya untuk satu kali gitu. Jadi harus berkelanjutan, berkesinambungan. Satu inovasi harus menunjang inovasi berikutnya, berusaha melakukan inovasi seperti itu, baik itu sebentar antar dalam satu mata pelajaran maupun lintas mata pelajaran. Harus dilakukan inovasi pembelajaran juga yang sifatnya ad hoc, artinya yang sifatnya sekali-kali pun tetap inovasi seperti itu tetap harus dilakukan, tapi inovasi berkelanjutan itu lebih diutamakan. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri berdiskusi ya. Jadi ketika selesai inovasi langsung ngobrol, begitu selesai kemudian langsung berdiskusi lah, sharing dengan teman sejawat mengenai pembelajaran, apa yang kurang, apa yang lebih. Kemudian yang keempat, mengagendakan waktu khusus. Jadi kalau tadi itu diskusi tentatif, di mana aja ketemu kita diskusi, kalau ini agendanya waktu khusus. Misalnya ada dalam satu minggu itu ada satu hari di jam tertentu kita melakukan briefing dengan teman sejawat untuk mengetahui atau menginformasikan apa yang capaian yang sudah kita lakukan. Kemudian kita meminta saran dan masukan. Begitu juga dengan yang lain, kita sama sharing. Kemudian melakukan yang kelima, yaitu melakukan pengembangan diri secara mandiri, aktif. Jadi tanpa menunggu disuruh, proaktif untuk melakukan pengembangan diri, mencari baik itu pengembangan diri yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pengembangan diri yang dilakukan oleh kelompok kerja guru. Yang keenam, terakhir, itu selalu melakukan refleksi. Jadi setiap akhir pembelajaran saya selalu mengupayakan atau setiap akhir inovasi itu harus selalu diupayakan diakhiri dengan melakukan refleksi untuk mengetahui keterukuran atau ketercapaian dari materi yang disampaikan. Demikian tadi penjabaran mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.